Pernah kepikiran nggak soal sebuah peradaban yang super maju, tapi tiba-tiba hilang begitu saja, lenyap dalam sekejap? Ini bukan cerita fiksi loh, ini adalah kisah nyata kaum Samud yang diabadikan dalam Al-Quran. Dan ini tuh kayak sebuah cermin sejarah yang pelajarannya ngena banget buat kita sekarang. Pertanyaannya kan gimana ceritanya sebuah peradaban yang jago banget, kaya raya, teknologinya canggih, bisa lenyap dari muka bumi seolah-olah nggak pernah ada. Nah, misteri inilah yang bakal kita coba bedah bareng-bareng. Dan sekali lagi ya, ini bukan dongeng atau legenda, ini kisah yang beneran terjadi. Kisah kaum Tsamud dan Nabi Saleh, yang diceritakan supaya jadi pelajaran abadi buat kita semua. Yuk kita mulai? Oke, pertama-tama, peradaban yang lenyap. Kita kenalan dulu nih, siapa sih sebenarnya kaum Tsamud ini sebelum kejatuhan mereka yang super dramatis itu? Jadi kaum Tsamud ini tinggalnya di daerah antara Hijaz dan Syam. Kalau sekarang ya wilayah Arab Saudi. Tempat tinggal mereka dikenal sebagai Madain Syallah. Uniknya mereka ini keturunan Nabi Nuh loh. Tapi ironis banget, seiring berjalannya waktu mereka malah nyasar. Bukannya menyembah Tuhan yang esa, malah nyembah berhala-berhala buat tantangan mereka sendiri. Nah, jangan bayangin hidup mereka susah ya di tengah padang pasir. Justru sebaliknya, mereka hidup dalam kemewahan yang luar biasa. Coba deh kita lihat nikmat yang mereka dapat. Di tengah gurun loh ini, tapi tanahnya subur banget. Punya kebun-kebun yang rimbun, buah-buahan melimpah, sama mata air alami di mana-mana. Dan bukan cuma itu, skill mereka itu gila banget. Mereka ini arsitek dan insinyur kelas dewa pada zamannya. Bisa memahat gunung jadi rumah-rumah dan istana yang super megah. Kebayang nggak sih canggihnya? Tapi, ya ini dia kontradiksinya. Punya anugerah selengkap itu, skill ada, kekayaan punya, tanah subur. Kelakuannya malah berbanding terbalik. Mereka jadi sombong, suka buang-buang nikmat, foya-foya, dan bikin kerusakan di mana-mana. Ini udah kayak resep lengkap buat hancur kan? Nah, karena mereka udah makin parah kesesatannya, Allah pun mengutus seorang nabi dari kaum mereka sendiri. Dan dari sinilah ujian yang sesungguhnya dimulai. Bentuknya seekor unta betina. Jadi datanglah Nabi Saleh. Misinya simple. Yuk sembah Allah yang udah ngasih kalian semua nikmat ini. Tapi ya gitu, namanya juga orang sombong. Mereka malah nantangin. Kira-kira begini. Halah, kalau kamu beneran nabi, coba buktiin. Kasih kami mukjizat yang gak bisa kami bantah. Dan mukjizat itu beneran datang. Keluar dari sebuah batu besar, seekor unta betina yang lagi hamil. Aturannya gampang banget, jadi gini. Hari pertama, si unta minum dari sumur. Hari kedua, gantian kaum Tsamud yang ambil air. Nah, sebagai gantinya, unta ini ngasih susu yang cukup buat semua orang, melimpah ruah. Peringatannya cuma satu, dan ini penting. Jangan pernah sakiti unta ini. Kalian pikir mereka jadi beriman? Enggak sama sekali. Bukannya bersyukur, mujizat ini malah bikin kesombongan mereka makin menjadi-jadi. Mereka mulai merencanakan sesuatu yang jahat yang bakal jadi akhir dari segalanya. Dan tahu nggak, biang kerok dari semua kehancuran ini ternyata cuma sekelompok kecil orang. Cuma 9 orang. 9 pemimpin mereka ini, para provokatornya, mereka bikin konspirasi. Nggak peduli sama sekali sama peringatan Nabi Saleh. Dengan sombongnya, mereka bunuh unta itu. Gila kan? Mujizat yang mereka minta sendiri, malah mereka hancurkan. Ini sih udah kayak ngajak perang sama Tuhan. Setelah kejadian itu, Nabi Saleh ngasih pesan terakhir yang bikin merinding. Ini bukan lagi ancaman, tapi udah sebuah kepastian. Allah akan menurunkan azab. Mereka nantang kan? Ya sudah, jawabannya datang. Bukan dalam bentuk pasukan atau perang, tapi sesuatu yang jauh, jauh lebih dahsyat. Dan kehancuran itu datang cuma dalam sekejap. Bayangin, ada suara super keras dari langit yang bikin pekak, plus gempa bumi yang dahsyat banget dari bawah. Peradaban yang sombong sama istana-istana batu mereka yang kokoh langsung hancur lebur dalam satu malam. Tinggal mayat-mayat aja yang berserakan. Tapi enggak semuanya binasa. Di tengah kehancuran total itu, ada 120 orang yang selamat. Siapa mereka? Ya, mereka adalah segelintir orang yang memilih untuk percaya sama ajaran Nabi Saleh. Oke, sekarang pertanyaannya, kenapa cerita ini penting banget buat kita renungkan hari ini? Karena dosa-dosa kaum Tsamud itu kayak cermin buat kita sekarang. Bahaya yang sama bisa aja mengancam kita di zaman modern ini. Yuk kita lihat cermin ini. Kesombongan dan keangkuhan mereka itu ngajarin kita pentingnya rendah hati.
sifat mereka yang boros dan berlebihan itu pengingat buat kita, biar menghargai nikmat dan tidak buang-buang. Dan yang paling penting nih, tindakan mereka membunuh mukjizat. Ini pelajaran keras buat kita, supaya kita selalu menjaga amanah yang dikasih. Entah itu sumber daya alam, ilmu pengetahuan, atau bahkan kepercayaan dari orang lain. Sebagai penutup, coba deh kita tanya ke diri sendiri. Apa sih unta betina mukjizat dalam hidup kita sekarang? Mungkin itu kesehatan kita, keluarga kita, waktu luang yang kita punya, atau bahkan planet bumi yang kita tinggali ini. Nikmat luar biasa mana yang mungkin lagi kita anggap remeh, kita sia-siakan, atau bahkan kita rusak pelan-pelan tanpa kita sadari? Nah, ini pertanyaan penting buat kita renungkan bareng-bareng.